อยากฝากนะครับถึงทีมผู้จัดฟุตบอลนะครับการแข่งขันนะครับในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นรายการไหนก็แล้วแต่นะครับผมHanya menang tipis atas skuad muda Indonesia, ambisi dan harapan Vietnam untuk menang besar tidak terwujud. Harapan lolos ke semifinal Piala AFF masih terbuka. Laga kontra Filipina jadi penentu skuad Garuda. Bikin malu, jadi pemberitaan heboh. Supporter Malaysia bentrok dengan supporter Thailand. Usai Malaysia ditumbangkan timnas Thailand. Serta beberapa berita timnas Indonesia hari ini. Selengkapnya hanya di Kickoff Football. Supporter timnas Vietnam rela melawan cuaca yang kurang nyaman demi bisa menonton langsung timnas mereka melawan timnas Indonesia. Vietnam siap menyambut kedatangan Indonesia dalam penyisian grup ASEAN Cup 2024. Laga di Stadion San Van Dijk Vietri dijadwalkan berlangsung pada Minggu malam ini. Antusiasme warga lokal untuk menyaksikan partai kali ini begitu luar biasa. Hal tersebut bisa dilihat dari situasi di lokasi pertandingan. Menurut laporan Vietnam News, sejak 4 hari sebelum laga, Stadion San Van Dijk Vietri selalu penuh dengan ribuan warga Vietnam yang mengantri demi membeli tiket. Cuaca dingin dan hujan tidak mempengaruhi mereka untuk bisa menonton langsung aksi The Golden Star Warrior sekaligus memberikan teror terhadap Indonesia. Berbekal pengalaman dalam penyelenggaraan SEA Games ke-31, panitia mengarahkan pasukan keamanan untuk memisahkan antrian dan memastikan penjualan tiket berlangsung teratur. Tiket untuk duel Vietnam kontra Indonesia dilepas lewat 2 jalur, yakni daring dan juga langsung. Penjualan melalui online lebih dulu habis beberapa hari yang lalu. Sementara itu pelatih timnas Vietnam Kim Sang-sik sadar betul ekspektasi tinggi para supporter dalam pertandingan menghadapi timnas Indonesia. Ia memastikan bahwa seluruh tim akan bermain dengan konsentrasi tinggi malam nanti. Vietnam di bawah arahan pelatih Kim Sang-sik akan melakoni pertandingan melawan Indonesia. Pada tahun 2024, timnas Vietnam telah menghadapi Indonesia sebanyak 3 kali. 2 laga terjadi pada putaran kedua kualifikasi Piala Dunia dan 1 laga lainnya di ajang Piala Asia. Pada ketiga laga tersebut, Vietnam mengalami kekalahan. Oleh karena itu, meski Kim Sang-sik baru pertama kali berhadapan dengan Indonesia, banyak penggemar yang berharap ia bisa membawa kemenangan bagi Vietnam, bahkan meraih kemenangan besar. Banyak yang mengira tim Vietnam akan menang besar. Saya tidak menyangkal pemikiran atau pendapat itu. Tetapi jujur saya tidak peduli skornya. 1, 2, atau 3 gol. Saya tahu mencetak gol di Piala AFF sangat sulit. Meski Indonesia lelah setelah menempuh perjalanan panjang, tim-tim peserta turnamen sudah sangat kuat. Kami hanya punya persiapan terbaik untuk berjuang meraih kemenangan, kata Kim Sang-sik. Terdapat kejanggalan dalam penggunaan VAR dalam laga Vietnam kontra timnas Indonesia. Bermain dalam laga lanjutan grup B Piala AFF, Vietnam menjamu timnas Indonesia di Stadion Vietri Phuto pada Minggu malam ini. Biasanya ruangan VAR diisi oleh layar yang akan dioperasikan oleh wasit VAR dan asisten wasit VAR. Namun hal berbeda justru terjadi ketika ruang VAR di Stadion Vietri kosong melompong. Tidak ada layar atau teknologi mutakhir untuk membantu wasit dalam mengambil keputusan. Justru hanya 1 buah laptop yang diletakkan begitu saja di atas meja. Hal tersebut terlihat dari liputan media Vietnam Tetran yang dikutip pada Minggu siang hari ini. Meski demikian, layar yang ada di samping lapangan untuk membantu wasit mengulas tayangan ulang tetap tersedia. Usut punya usut, ruang wasit VAR yang ada di Stadion Vietri bukanlah ruangan untuk wasit VAR sepenuhnya. Ternyata Piala AFF 2024 menggunakan ruang VAR secara terpusat. Tidak seperti turnamen lain yang menempatkan ruang VAR langsung di stadion. Piala AFF 2024 memperkenalkan operasi pusat. Tulis laporan ASEAN Football. Skema tersebut adalah terdapat skema semua pertandingan yang dikirimkan ke Video Operation Room yang berlokasi di Malaysia dan juga Singapura. ASEAN Football mengklaim hal tersebut tetap sah dalam pengambilan keputusan karena skema yang sama diterapkan dalam liga besar seperti Liga Premier Inggris dan juga Major League Soccer. Sementara itu, laporan tersebut menyebutkan bahwa cara ini digunakan untuk menghemat. Pertandingan grup A Piala AFF 2024 yang mempertemukan Thailand kontra Malaysia berakhir dengan terjadinya kerusuhan supporter. Duel Thailand kontra Malaysia berlangsung di Stadion Raja Manggala Thailand Bangkok pada Sabtu malam kemarin. Pada laga tersebut diwarnai insiden tidak mengenakan pecahnya kerusuhan supporter
dari Thailand dan Malaysia. Berdasarkan laporan media Malaysia harian Metro, kerusuhan terjadi di akhir dan setelah pertandingan Thailand kontra Malaysia berakhir. Kericuan supporter Thailand dan Malaysia dipicu dari saling ejek dan provokasi di tribun Stadion Raja Manggala. Dalam laga ini pendukung Malaysia yakni Ultras Malaya turut hadir memberikan dukungan kepada negaranya. Provokasi yang dilakukan oknum 12 supporter membuat situasi menjadi mencekam setelah laga Thailand kontra Malaysia berakhir. Pihak keamanan sempat memberikan penjagaan dan melindungi sekitar 30 supporter Malaysia yang hadir langsung ke Thailand. Para supporter itu tertahan dan tidak bisa keluar dari Stadion Raja Manggala karena telah ditunggu oleh supporter Thailand. Akhirnya Ultras Malaya dihimbau oleh pihak kepolisian tetap berada di sekitar lorong stadion, sembari menunggu para supporter tim tuan rumah meninggalkan lokasi. Namun dalam cuplikan video pendek yang beredar, di momen inilah kontak langsung antara supporter Malaysia dan Thailand terjadi. Terlihat beberapa kali ada lemparan mengarah ke pagar pembuka area supporter Malaysia. Akibat kejadian itu ada seorang supporter Malaysia mengalami cedera setelah dipukul oleh oknum pendukung Thailand di Stadion Raja Manggala. Supporter Malaysia itu diyakini menjadi korban fans fanatik yang dikenal dengan nama Kasual Thailand. Korban yang merupakan supporter Malaysia itu kemudian dirawat di rumah sakit terdekat di Thailand. Pengamat sepak bola Justinus Laksana atau Coach Justin memberikan komentar jujurnya soal duet lini penyerangan timnas Indonesia di Piala AFF. Timnas Indonesia dalam hitungan jam akan bertanding menghadapi tuan rumah Vietnam dalam matchday ketiga Piala AFF. Sejauh ini skuad Garuda telah mengantongi 4 poin hasil dari 2 laga dengan rincian sekali kemenangan dan 1 hasil imbang. Kemudian pasukan asuhan Sintayong telah menjebol gawang lawan dengan total torehan 4 gol. Kendati begitu, 4 gol yang tercipta merupakan buah hasil dari para pemain belakang timnas Indonesia seperti Asnawi Mangku Alam hingga Muhammad Ferrari. Lini serang skuad Garuda nampaknya kembali menjadi sorotan dalam kompetisi negara-negara Asia Tenggara tersebut. Kehadiran Rafael Struijk bergabung di Piala AFF nampaknya belum cukup untuk membuat para striker timnas Indonesia mencetak gol. Rafael Struijk sendiri sudah merasakan bekerja sama dengan sejumlah striker dalam 2 pertandingan Piala AFF. Beragam komentar pun mencuat terkait striker yang cocok untuk berduet dengan Rafael Struijk. Salah satunya dari pengamat sepak bola Coach Justin. Coach Justin menilai bahwa Rafael Struijk lebih cocok berduet dengan Hoki Caraka bila dibandingkan dengan Ronaldo Kuate. Menurutnya kedua pemain itu lebih cocok berduet mengingat kerjasama dan kekompakan yang sudah terbangun, khususnya di timnas Indonesia. Dirinya juga menyebut jika seandainya Marcelino bisa dimainkan dalam laga kontra Vietnam, maka kekompakan tersebut semakin terasa di kubu skuad Garuda. Coach Justin mengatakan bahwa para supporter harus merelakan ketidakhadiran Marcelino dalam laga kontra timnas Vietnam. Bagi informasi, Marcelino harus absen pada laga tersebut akibat terkena kartu merah saat berhadapan dengan timnas Laos. Di sisi lain, Coach Justin menyebut seharusnya netizen Indonesia lebih memberikan kepercayaan kepada Hoki Caraka. Menurutnya, seorang striker tidak bisa dinilai hanya dari dirinya, tidak bisa mencetak gol dalam sebuah pertandingan. Coach Justin pun memberikan perumpamaan layaknya Erling Haaland sebagai seorang striker yang juga kesulitan mencetak gol jika tidak mendapatkan aliran bola. Coach Justin menilai bahwa Hoki Caraka seharusnya lebih banyak mendapatkan apresiasi dari para netizen Indonesia. Menurutnya, Hoki Caraka merupakan sosok yang bekerja keras dan layak mendapatkan lebih banyak kesempatan di Piala AFF. Ketum PSSI Erick Thohir memuji capaian timnas putri Indonesia yang berhasil memperbaiki peringkat FIFA dalam kurun waktu setahun terakhir. Timnas putri Indonesia naik ke peringkat 97 dunia. Erick mengatakan kenaikan peringkat ini menunjukkan kemajuan yang signifikan bagi sepak bola wanita Indonesia. Ia membuktikan bahwa kerja keras PSSI, pelatih Satoru Mochizuki, dan pemain dan semua pihak membuahkan hasil. Sepanjang 2024, timnas putri Indonesia menunjukkan peningkatan performa dengan beberapa kemenangan di berbagai pertandingan internasional, termasuk menjadi juara pertama kalinya di AFF Women Championship 2024. Dan itulah beberapa berita timnas Indonesia hari ini. Jangan lupa nantikan berita-berita seputar timnas Indonesia selanjutnya hanya di Kiko Football.